told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt. I know you told your friend you're not okay. Selain itu, duet dua pemain asing mereka, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik memperlihatkan kekuatan dalam serangan sehingga dijuluki double gun. Di balik duet tersebut, para pemain senior Red Sparks yang memimpin tim sebagai pemain pendukung solid dari belakang juga menyumbangkan pengabdian mereka. Trio yang disebut, lini saudara, kapten dan setter Yeom Hyeseon, pemain pindahan Teo Sungju, outside hitter, dan libero Nohran menerima ulasan positif karena memimpin tim dengan baik dari depan dan membangun kerja sama tim yang solid. Pelatih Ko Hye-jin juga tidak luput memuji peran mereka. Dalam wawancara dengan KBS yang dilansir bolasport.com, ketiga pemain tersebut berbagi apa yang mereka rasakan. Tim berjulukan Red Force tersebut mengoleksi kemenangan ke-10 beruntun saat mengalahkan Hwaseong IBK Altos. Megawati menunjukkan performa yang eksplosif dengan menorehkan 44 poin sehingga dinobatkan sebagai MVP atau pemain terbaik setelah pertandingan berakhir. Sementara itu, Noh mengungkapkan bahwa Yeom menjaga kekompakan pemain Red Sparks dengan baik. Saya benar-benar tersentuh. Saya rasa, saya akan menangis, ucap Yeom menanggapi penilaian Noh tentang dirinya sebagai kapten. Juara 1 dan ranking kedua musim ini juga bagus. Setelah menyelesaikan musim, Anda tidak menyesalinya dan bermain dengan baik musim ini. Saya ingin menunjukkannya kepada Anda, ujar Noh yang berusia 30 tahun saat ini. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, terus terang memuji peran ketiga pemain tersebut. Dari tiga pemain veteran, ada banyak hal yang bisa dipuji. Bagian yang paling harus saya puji adalah sebagai saudara perempuan, aku pelatih Ko. Mereka memimpin tim junior dengan sangat baik. Saya sangat senang sebagai seorang pelatih. Saya berharap ketiga pemain akan bersama-sama dalam tim Red Sparks dan memimpin tim muda untuk waktu yang lama di masa depan. Red Sparks selanjutnya akan menghadapi Gimcheon Korea Expressway High Pass, Sabtu, 18 Januari 2025, mulai pukul 14 WIB. Di sisi lain, Bukilik mencatatkan tingkat keberhasilan serangan hanya 28,4% dengan raihan poin sebanyak 25 angka. Meski begitu, Kapten Red Sparks enggan jemawa. Saya berusaha untuk tidak memberi arti pada kemenangan beruntun. Karena setiap pertandingan itu penting, kami akan fokus pada setiap pertandingan, kata Yeom. Setelah pertandingan, saya fokus pada pertandingan berikutnya. Saya berlatih sambil berpikir, saya harus lebih baik dari tahun lalu. Saya menitikan air mata karena berhasil masuk ke turnamen bola voli musim semi, tetapi hasilnya harus lebih baik dari itu. Saya ingin melangkah maju dan meneteskan air mata kebahagiaan pada akhir musim, ucap pemain berusia 33 tahun itu. Tio yang bergabung tahun ini sebagai pemain kompensasi dari IBK Altos yang mengontrak mantan kapten Red Sparks, Lee So-yang, merasakan kerjasama tim yang lebih kuat. Bahkan ketika saya merasakannya, saya pikir kerja tim kita sangat bagus. Saya juga membicarakan hal ini kepada Kak Hyeseon, ucap Tio. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia bercanda tentang hubungan senior dan junior. Saya berkata bahwa aku tidak punya hubungan soal senioritas. Semua orang baik ketika itu baik. Tetapi ketika itu tidak baik, seseorang yang kita hidup sebagai kelompok tetapi itu tidak baik. Ada saat-saat ketika kamu harus berbicara. Setiap kali itu terjadi, Hyeseon juga memberitahu kami. Kurasa mereka memberi tongkat dengan baik. Saya sebenarnya berusaha keras untuk membantunya, aku pemain 32 tahun itu. Seperti yang telah kami lakukan sekarang, saya akan terus melakukannya pada paruh kedua musim ini. Jika kita semua mempersiapkan diri dengan keras, di akhir musim tentu saja saya rasa saya bisa tersenyum. Itulah tujuan saya untuk bekerja keras sampai akhir. Megawati Hangestri Pertiwi sedang menjadi sorotan seiring dengan performa ciamik di pentas Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 bersama Red Sparks. Musim ini sendiri menjadi musim kedua bagi pemain asal Jember, Jawa Timur itu bersama Red Sparks yang sedang berambisi meraih prestasi. Dua musim membela tim besutan Ko Hye-jin itu, Megawati semakin memiliki daya ledak yang luar biasa sebagai tumpuan di lini serang.
Terkini, dia berhasil mengantarkan Red Sparks melanjutkan catatan kemenangan beruntun mereka dalam 10 pertandingan musim ini. Raihan 10 kemenangan beruntun tersebut melampaui apa yang pernah diukir Red Sparks pada musim 2008 hingga 2009 dengan 8 laga beruntun tak terkalahkan. Dari segi individual, Megawati semakin dipandang sebagai salah satu pemain paling mematikan dalam tabel klasemen top skor. Pemain berusia 25 tahun itu menduduki peringkat ketiga top skor sementara musim ini dengan sudah mengemas 481 poin. Sementara itu, tim bola voli GS Charles Soul Kicks diingatkan untuk membumi setelah kembali menelan kekalahan pada laga ketiga di putaran keempat Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. GS Charles tumbang saat melakoni laga tandang kontra Gimcheon Korea Express Haepas pada Rabu, 15 Januari 2025. Tim yang didirikan sejak tahun 1970 itu kalah lewat pertandingan 5 set dengan skor akhir 2-3, 29, 31, 25, 16, 22, 25, 18, Agustus 15. Pelatih GS Charles, Lee Yang Taek mengaku kecewa dengan penampilan anak asuhnya. Mereka memang membuka putaran keempat dengan mengesankan setelah berhasil mengalahkan pemuncak klasemen, Incheon Haeunkook Lifting Speeders. GS Charles bahkan hampir menjadi tim yang menghentikan rekor kemenangan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks setelah memaksa lewat laga 5 set. Oposite asing asal Kuba, Giselle Silva selalu memberikan kontribusi besar dengan sudah mencetak 151 poin dalam 3 pertandingan terakhir GS Charles. Di sisi lain, Megawati juga menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang bisa menembus 1000 poin di pentas Kovo Velik dari 2 musimnya di Red Sparks. Tak ayal, pencapaian dan pembuktian di lapangan membuat Megawati takkan bisa begitu saja dilepaskan dari Red Sparks. Salah satu media Korea Selatan, bahkan merumorkan bahwa Red Sparks akan memperpanjang kontrak Megawati untuk jangka panjang. Pemain berjuluk Megatron tersebut disebut-sebut akan dikontrak selama 3 musim dengan nilai yang cukup fantastis bagi ukuran pemain Indonesia. Red Sparks disebut telah menyiapkan nominal sebesar 2 miliar won, atau setara dengan 22,5 miliar rupiah. Dengan kata lain, Megawati akan menerima bayaran sekitar 7 miliar rupiah per musimnya bersama tim asal kota Daejeon tersebut. Jika dibandingkan dengan pemain lokal Korea Selatan sendiri, kontrak Megawati tersebut masih berada di bawah nama-nama besar. Untuk ukuran pemain lokal Korea Selatan, penyerang senior milik Incheon Haeunkook Lifting Speeders, Kim Yeon-keung masih yang tertinggi. Pemain berusia 36 tahun itu mendapatkan 800 juta won atau setara dengan 9 miliar rupiah. Di belakang Kim, ada Kang Sofi, Express Haepas, 800 juta won, 9 miliar rupiah, Park Jeng-ah, Haepers, 775 juta won, 8,8 miliar rupiah. Mantan rekan Megawati sekaligus Kapten Red Sparks Lee So-yang juga masuk sebagai salah satu pemain termahal. Outside hitter yang kini membela Hwaseong IBK Altos itu menerima total 700 juta won atau setara 8,1 miliar rupiah per musim. Untuk musim kedua bersama Red Sparks ini, gaji Megawati yang berstatus sebagai kuota Asia mencapai 220 juta won, 2,5 miliar rupiah. Rumor ini berpotensi terjadi karena KOVO selaku Federasi Bola Voli Korea Selatan membuat sistem bebas kontrak untuk kuota Asia mulai musim depan. Dengan kebijakan tersebut, Red Sparks bisa dengan mudah memberikan perpanjangan kontrak kepada Megawati tanpa harus melalui tryout lagi. Megawati sudah menorehkan 481 poin dalam 19 pertandingan dari total 20 pertandingan Red Sparks pada musim ini. Oposite timnas voli Indonesia itu juga kembali bertengger di peringkat teratas sebagai pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi. Megawati memiliki pencapaian serangan sukses 47,38% untuk menjadi yang terbaik sampai sejauh ini. Atlet berusia 25 tahun itu sudah banyak memberikan kontribusi besar terhadap timnya. Melihat perkembangan pemain putri Indonesia itu, pelatih Ko Hye-jin tersenyum. Ko Hye-jin tak berhenti bersyukur bisa menemukan pemain dengan kualitas seperti Megawati Hangestri Pertiwi. Sangat penting bahwa ia memiliki pengalaman di V-League, dan ia memiliki kesungguhan untuk berlatih keras, kata Ko Hye-jin.
Ia juga memiliki sikap positif terhadap saran dari staf pelatih. Seperti yang saya katakan musim lalu, tidak mudah menemukan pemain seperti Mega, ujar Ko Hee-jin penuh semangat. Pelatih berusia 44 tahun itu tak hanya menilai kualitas Megawati di dalam lapangan saja. Ko Hee-jin juga terkesan dengan kepribadian atlet asal Jember, Jawa Timur ketika berada di luar pertandingan. Dia, Mega, tidak hanya bagus, tetapi kepribadiannya juga penting, ucapnya. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun, tetapi ada pemain yang mengalami hari yang buruk. Kemudian itu menjadi masalah bagi tim. Seorang pemain seperti Mega layak untuk dipuji. Itulah mengapa ia pasti akan menjadi lebih baik. Itu adalah hasil yang wajar. Dia berlatih keras dan mendengarkan saran, ucap pelatih Red Sparks memuji. Megawati juga dipuji setelah mencetak poin terbanyak yakni 44 poin saat Red Sparks mengalahkan Hwaseong IBK Altos pada Selasa, 14 Januari 2025. Meski begitu, Ko Hee-jin tetap memberikan evaluasi bahwa beberapa kali timing serangan dan timing servis Megawati agak kurang tepat. Kami memiliki penampilan yang bagus hari ini. Dia mencetak banyak poin, jadi kami bisa memenangkan pertandingan, tutur Ko Hee-jin. Tapi ada beberapa timing serangan dan timing servis yang hanya dia dan kami yang tahu. Dia tahu itu. Kami harus melatihnya dalam latihan, ujar pelatih Red Sparks itu. Sementara itu, sebagai juru gedor, Lee So yang berhasil mencetak 9 poin melalui bola serangan dengan tingkat keberhasilan 27,27%. Namun, kontribusi Lee belum berhasil memberikan luka ke Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Lee sebenarnya mulai kembali bermain sebagai outside hitter sejak paruh musim kedua ini di putaran 4. Akan tetapi, IBK Altos masih belum berhasil meraih kemenangan pertama pada putaran keempat. Pertukaran pemain antara Lee So-yang dan Pyo Sung-ju dianggap lebih menguntungkan kubu Red Sparks. Pasalnya, IBK kehilangan peran sosok outside hitter senior hampir sepanjang paruh musim pertama. Lee baru saja pulih dari cedera bahu dan belum tampil maksimal sebagai tukang gebuk. Media Korea Chosun menyebut Red Sparks telah menghemat 2,1 miliar won, atau sekitar 23,5 miliar rupiah yang merupakan nilai kontrak Lee So yang selama 3 tahun di IBK Altos. Di sisi lain, outside hitter tim bola voli Hwaseong IBK Altos, Lee So-yang, akhirnya turun sebagai starter untuk pertama kalinya pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Lee So yang masuk ke daftar starting six dalam laga kandang IBK Altos saat berhadapan dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Dia tampil sebagai pemukul sisi sayap dan berhasil memberikan ancaman terhadap mantan timnya itu. Lee juga tampil begitu baik dalam menjaga area pertahanan dengan beberapa kali berhasil menyelamatkan bola-bola sulit yang dilepaskan oleh para pemain Red Sparks. Atlet berusia 30 tahun itu mencatatkan tingkat pertahanan atau dik tertinggi kedua setelah rekan setimnya, Kim Chewon yang merupakan libero. Tak hanya itu, Lee juga memiliki tingkat receive terbaik di timnya dengan 30%. Di set pertama ini, Megawati yang menjadi andalan Red Sparks tampil on fire dengan mencetak 10 poin. Bahkan, Megawati berhasil mengukir blok headshot yang membuat pemain IBK Altos tak berdaya. Besar harapan, Megawati CS mampu tampil konsisten hingga akhir pertandingan. 3 poin diharapkan bisa dibawa pulang Red Sparks, dengan begitu, Red Sparks mampu mengemas 39 poin. Adapun saat ini, Red Sparks masih menempati peringkat 3 klasemen sementara. Red Sparks terpaut 4 poin dari Hyundai Hillstate yang menempati peringkat kedua. Red Sparks menurunkan pemain seperti biasanya, tak ada perubahan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Megawati, Fanja Bukilit, hingga Yeom Hee-seon menjadi andalan. Yeom Hee-seon memulai serve dengan baik, penerimaan bola dari IBK Altos membuahkan spike keras dari Victoria yang gagal di blok barisan pertahanan Red Sparks. IBK Altos kembali meraih poin, kali ini lewat blok dari Lee So-yang. Receive error dilakukan para pemain Red Sparks, IBK Altos kembali meraih poin membuat Red Sparks tertinggal 0-3, time out langsung diambil Ko Hee-jin. Nice block dari Megawati, membuat Red Sparks mampu meraih poin pertamanya menjadi 1-3. Spike out dari Victoria membuat Red Sparks meraih poin percuma. Red Sparks berbalik unggul 4-3 lewat servis Aceh Bukilit. Pertandingan berjalan ketat, baik Red Sparks maupun IBK Altos saling membalas poin satu sama lain.
Sementara itu, laga antara Red Sparks melawan IBK Altos di putaran keempat Liga Voli Korea Selatan berjalan seru. Pertandingan hari Selasa 14 Januari 2024 itu digelar di Hwaseong Indoor Arena,